Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Fitra dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai internal audit dalam pelaksanaan audit internal. Yang pertama, pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit adalah salah satu tahapan dalam proses di mana auditor akan mengembangkan suatu program audit, menilai keefektifan, sistem pengendalian internal organisasi dan melakukan pengujian-pengujian yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Kemudian yang kedua, ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan intern sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, pengujian pengevaluasian informasi. Yang ketiga, penyampaian hasil pemeriksaan. Dan yang keempat, tindak lanjut hasil pemeriksaan. Nah, masuk ke tahapan yang pertama, yakni perencanaan audit. Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit. Perencanaan dibuat bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit atau prioritas audit, arah dan pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya, dan waktu perencanaan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses auditing. Nah, kemudian yang kedua, pengujian dan pengevaluasian informasi. Pada tahap ini, audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit tersebut. Nah, tahap yang ketiga yakni penyampaian hasil pemeriksaan. Laporan audit intern ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Audit intern terus-menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang dengan tepat. Saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu tentang bukti audit. Bukti audit ini sangat mudah untuk mempengaruhi sifat pekerjaan audit yang tercantum pada standar ketiga pekerjaan lapangan yang menyatakan bahwa bahan bukti kompeten yang mencukupi dapat diperoleh melalui inspeksi dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Adapun jenis-jenis bukti audit yaitu ada 10. Yang pertama bukti fisik, yang kedua bukti konfirmasi, yang ketiga bukti dokumenter, yang keempat catatan akuntansi, yang kelima bukti surat pernyataan tertulis, keenam bukti matematis, ketujuh bukti lisan, kedelapan bukti analitis dan perbandingan, kesembilan struktur pengendalian internal, yang terakhir kesepuluh bukti elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, yang mana saya akan menjabarkan tentang temuan audit, di mana temuan audit adalah hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan tentang fakta baik yang bersifat positif maupun negatif. Fakta baik yang bersifat positif adalah dalam pelaporan hasil audit, baik temuan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif harus disajikan secara berimbang atau proporsional. Yang kedua adalah negatif atau yang bersifat negatif, di mana temuan audit yang bersifat negatif mempresentasikan area yang memiliki tingkat resiko yang tinggi sehingga auditor menyertakan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian sistem atau operasional organisasi. Selanjutnya yaitu membuat kertas kerja audit, di mana kertas kerja audit adalah kertas-kertas yang diperoleh akuntan selama melakukan pemeriksaan dan dikumpulkan untuk memperlihatkan pekerjaan yang telah dilaksanakan atau dalam metode dan prosedur pemeriksaan yang diikuti serta kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu membentuk kertas kerja audit. Dalam membentuk kertas kerja audit ada tujuan pembuatan kertas kerja audit dengan teknik dasar pembuatan kertas kerja audit. Yang pertama yaitu tujuan pembuatan kertas kerja audit, di mana dalam
tujuan pembuatan kertas kerja audit ada 4. Yang pertama, untuk mengkoordinasi atau mengorganisasi semua tahap pengauditan. Yang kedua, sebagai pendukung yang penting terhadap pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit. Yang ketiga, sebagai penguat kesimpulan akuntan dan kompetensi pengauditannya. Yang keempat atau yang terakhir, sebagai pedoman dalam pengauditan berikutnya. Itu adalah tujuan pembuatan kertas kerja audit. Yang selanjutnya yaitu teknik dasar pembuatan kertas kerja audit. Yang pertama adalah pembuatan heading. Yang kedua adalah nomor indeks, dan yang ketiga tick marks. Dan yang terakhir adalah pencantuman tanda tangan pembuat maupun penelaah dan tanggal pembuatan serta penelaannya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.